latar belakang terletak di bab 1 atau pendahuluan. Intinya, latar belakang itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pembahasan yang ingin disampaikan. Maka dari itu, pembuatan latar belakang dan prosesnya harus diperhatikan dengan baik. Sedangkan latar belakang penelitian adalah dasar suatu penelitian yang menjelaskan alasan-alasan atau masalah perbedaan hingga apa yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Permasalahan yang diteliti harus dijelaskan dalam lingkup yang lebih luas, hingga sedetail mungkin. Selain itu, penelitian juga harus menyatakan bahwa belum ada penelitian terdahulu yang memecahkan permasalahan yang terjadi, atau jika sudah ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tersebut, maka penelitian harus menyatakan perbedaan antara penelitian yang ia lakukan dengan penelitian yang terdahulu. Dengan kata lain, latar belakang penelitian bukan hanya sekedar tentang alasan peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut, melainkan penjelasan yang lebih detail, baik secara luas yang bisa berisi data pendukung, tabel atau grafik, maupun fakta yang terkait dengan variabel atau sesuatu yang diteliti. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian, yaitu pembuatan latar belakang penelitian adalah kompilasi informasi yang memadai yang didasarkan pada analisis masalah atau argumen yang diajukan, langkah-langkah dan metode yang diperlukan untuk sampai pada desain dan implementasi hasil yang dicapai, dan solusi yang layak. Yang kedua, sehingga latar belakang penelitian akan diberikan pembaca konteks untuk informasi yang dibicarakan di seluruh kala penelitian. Hal ini tentu saja dapat mencakup studi yang relevan dan penting. Latar belakang penelitian ini digunakan untuk membuktikan bahwa pertanyaan penelitian relevan dan juga tidak mengembangkan penelitian. Selanjutnya yaitu sehingga penyusunan latar belakang penelitian harus mencakup diskusi singkat tentang model utama dan terkait dengan masalah penelitian. Saat menulis latar belakang penelitian juga perlu menunjukkan bagaimana peneliti berhubungan dengan apa yang telah dilakukan sejauh ini dan di bidang penelitian ini. Namun yang pasti setiap pembaca juga harus dapat memahami topik dan kepentingannya. Panjang dan detail latar belakang juga tergantung pada sejauh mana perlu menunjukkan pemahaman tentang topik tersebut. Selanjutnya yaitu agar lebih mudah dalam membuat latar belakang, perhatikan alur bagian berikut ini. Yang pertama yaitu tulis masalah yang ingin diangkat dengan detail. Yang kedua, tulis fakta tentang kondisi yang sedang terjadi. Pernyataan ini itu dapat didukung dengan data, teori, konsep, pendapat ahli, dan sebagainya. Pada bagian ini, dapat dituliskan tujuan, metode, dan rumusan masalah. Yang ketiga yaitu berikan saran cara atau alternatif penyelesaian masalah secara singkat. Hal ini yang kemudian akan menjadi pokok pembahasan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcella. Terima kasih. Ada 5 tahap utama dalam membuat latar. Yang pertama yaitu apa saja yang harus dibahas pertama kali pada latar belakang penelitian. Jadi mulai pembahasan secara luas terlebih dahulu yang berkaitan dengan tujuan penelitian kita. Jika kita berbicara secara umum, tentu akan bervariasi. Misalnya ada penelitian yang bertujuan mencari tahu hubungan sebab akibat antara variabel, ada juga yang bertujuan untuk membandingkan dua data, dan ada juga berbagai tujuan lain. Yang kedua, yaitu membahas variabel satu persatu dan ditambahkan teori dan hasil penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu sertakan pro dan kontra atau isu terkait pada latar belakang penelitian. Yang keempat, yaitu data atau grafik yang harus ditampilkan pada latar belakang penelitian. Yang kelima, yaitu nyatakan Anda melakukan penelitian dengan judul apa.
Latar belakang penelitian, latar belakang yang harus ditulis dalam penelitian. Yang pertama yaitu suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan dengan data, fakta, maupun referensi yang ada. Alasan tersebut dipakai untuk acuan ketertarikan sang peneliti. Yang kedua yaitu gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengatasi kesenjangan yang ada. Yang ketiga yaitu kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk tujuan. Yang keempat yaitu penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. Penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang diangkat. Yang kedua ada bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Yang ketiga ada bagian penutup yang memuat alternatif penyelesaian masalah yang bisa. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu M. Naufal. Terima kasih. Kemudian dalam latar belakang masalah ini perlu dikemukakan gambaran keadaan yang sedang terjadi selanjutnya dikaitkan peraturan atau kebijakan, perencanaan, tujuan, teori, pengalaman, sehingga dengan terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Masalah ini perlu dikemukakan dalam bentuk data. Next. Sebelumnya. Setelah masalah yang dikemukakan belum dapat diatasi dan mungkin ada potensi yang belum dapat didaya gunakan, maka perlu dilakukan penelitian. Jadi dalam latar belakang masalah ini intinya berisi tentang jawaban atas pertanyaan, mengapa perlu dilakukan penelitian. Kemudian contoh bentuk penulisan latar belakang penelitian. Pembuatan latar belakang yang baik dari penelitian tentu saja menjadi pekerjaan yang dilakukan untuk menentukan bahwa pertanyaan penelitian atau topik penelitian adalah masalah dan bahwa metode yang digunakan adalah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Sehingga dalam hal ini penyusunan yang sistematis, contoh latar belakang penelitian. Next. Contoh latar belakang penelitian dalam berbagai aspek kajian pertahanan memiliki peranan yang penting. Perihal ini untuk pertanyaan menempati posisi sebagai bidang yang mensuplai berbagai kebutuhan hidup bagi manusia maupun aktivitasnya baik yang bersifat barang jadi atau barang siap pakai, begitu pula barang setengah jadi yang akan masuk ke dalam industri pengolahan yang kemudian akan diubah dan dimanfaatkan sebagai barang jadi. Selain menjadi penyedia berbagai kebutuhan manusia, pertanian juga berkontribusi penting terhadap perekonomian. Pertanian menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi negara melalui berbagai komoditasnya yang memiliki nilai tinggi seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, lada, dan lain sebagainya, serta pertanian juga merupakan salah satu sektor penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia melalui berbagai badan usahanya. Seperti perusahaan pertanian yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara, PT Pertani, dan lain-lain, perusahaan swasta besar, perusahaan penyedia sarana produksi pertanian, serta para petani rakyat. Pertanian saat ini
meletakkan fungsinya di tempat yang sangat vital, sehingga keberadaan serta perkembangannya sangat berpengaruh terhadap kondisi negara dan berbagai sektor lain di dalamnya. Salah satu bentuk pertanian yang memiliki kontribusi terpenting dalam perkembangan pertanian ialah pertanian rakyat. Pertanian rakyat atau bias didefinisikan sebagai pertanian yang dilakukan secara perseorangan, di mana skala luasan usaha yang digunakan tidak terlalu luas dan umumnya dilakukan di desa-desa, di mana perkembangan pertanian rakyat sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan desa yang dijadikan lokasi pertanian tersebut. Oleh karena itu, memahami proses pengembangan pertanian di desa tersebut sangatlah diperlukan. Pengembangan pertanian di suatu wilayah didasari dengan melakukan perencanaan pertanian di wilayah pertanian tersebut. Perencanaan pertanian dimulai dengan pengenalan lingkungan, lalu memetakan peluang, potensi, keunggulan, masalah, dan ancaman yang ada di desa tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini ialah berupa sebuah program pemanfaatan potensi desa dengan segala keunggulan dan peluangnya, serta berbagai solusi dari masalah-masalah yang menjadi penghambat di desa tersebut. Next. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2, kami sudah memaparkan presentasi tentang penyusunan latar belakang penelitian. Jika ada pertanyaan, silakan menuliskan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya terkait latar belakang, inti dan konteksnya atau konsepnya seperti apa. Jadi nanti bisa berkembang dengan kalian melakukan diskusi di grup WhatsApp ya. Jadi dalam latar belakang dalam penulisan kalian penelitian, ini nanti kan gunanya nanti untuk kalian melakukan tugas akhir ya. Dalam menulis latar belakang, intinya kan ada beberapa tahapan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, bahwa latar belakang itu harus melihat kondisi atau situasi dari objek yang kalian teliti. Subjek yang kalian teliti, mohon maaf. Jadi situasi atau kondisi dari perusahaannya seperti apa? Suatu contoh misalnya. Suatu contoh kalian itu pengen menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM gitu ya. Di UMKM ABC misalnya. Nah, di dalam latar belakang itu kalian harus menjelaskan kondisi bahwa UMKM ABC itu seperti apa. Gitu. Jadi UMKM ABC itu misalnya katakanlah kalian di situ harus menuliskan dalam sebuah kalimat atau paragraf yang di latar belakang bahwa situasinya UMKM tersebut belum menerapkan selama ini dalam pelaporannya masih manual, belum menerapkan sesuai dengan standar SAK MKM, sehingga ini menyulitkan UMKM-nya dalam misalnya dalam pembuat laporan keuangan atau misalnya pengajuan kredit atau dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa sampaikan di situ. Itu ya yang pertama ya. Yang pertama kalian harus menceritakan kondisi nyata dari situasi objek penelitian yang kalian teliti, yang akan kalian teliti. Yang kedua, kalian harus menciptakan atau harus menemukan gap dari penelitian kalian. Gap penelitiannya itu apa? Gap penelitiannya itu adalah antara penelitian terdahulu dengan penelitian kalian. Itu perbedaannya apa, persamaannya apa. Gitu ya. Jadi penelitian otomatis di dalam latar belakang itu kalian harus mengutip referensi dari penelitian terdahulu.
Misalnya contohnya, menurut penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang penyusunan laporan keuangan di SHK-MKM, yang meneliti di UMKM KLM misalnya, yang meneliti tentang di UMKM, misalnya AB, kalau kalian ABC, kalau dia AB misalnya ya, menemukan bahwa ternyata UMKM tersebut memang belum berdasarkan standar SHK-MKM, dan hasilnya setelah ada penelitian ini bisa memberikan kontribusi kepada UMKM tersebut untuk pengajuan kredit atau untuk akhirnya bisa tertata dengan baik laporan keuangannya dan lain sebagainya. Nah, dari situ kalian, berarti perbedaannya apa? Kalau misalnya katakanlah kalau penelitian terdahulu dia lebih menekankan pada transaksi jurnalnya, gitu ya. Menekankan pada pencatatan transaksi jurnalnya misalnya gitu. Tapi kalau kalian lebih ke objek nanti sampai ke laporan keuangannya yang lengkap. Kalau misalnya kalau SHK-MKM kan cuma tiga laporan keuangan gitu ya. Tapi kalau kalian itu mungkin di tempat yang berbeda, kasus yang berbeda, itu pasti ada perbedaan perbedaan ciri khas dari UMKM tersebut yang menyebabkan perbedaan dari penelitian kalian dengan penelitian terdahulu. Nah, seperti itu ya. Perbedaan UMKM itu seperti apa? Misalnya yang satu meneliti tentang ada di perusahaan dagang, ada di perusahaan jasa, yang satunya di perusahaan produk gitu ya, yang memproduksi barang dan lain sebagainya. Nah, itu ada pembeda dari situasi atau identitas dari UMKM itu yang menyebabkan perbedaan dari kondisi yang akan kalian teliti. Gitu ya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya misalnya sama-sama ingin mengetahui pencatatan laporan keuangan. Nah, itu persamaannya. Nah, perbedaannya apa? Nah, silakan kalian jelaskan. Perbedaan sesuai dengan kondisional UMKM tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, dari situ kalian termotivasi untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, selain itu, ciri dari latar belakang yang baik, latar belakang yang nanti kalian bisa tersusun dengan baik, kalian harus menampilkan sumber literatur. Sumber literatur pendukung itu sebenarnya kan di bab 2 ya, tapi ada sumber-sumber pendukung sekilas yang itu harus kalian cantumkan untuk menegaskan dari penelitian kalian. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, nanti contohnya seperti apa, Bu? Nanti saya contohkan kalau nanti kalau kita sudah mulai membuat outline layout penelitian ya setelah UAS. Setelah membuat proposal nanti saya contohkan. Saya contohkan draftnya. Jadi ini loh caranya membuat proposal penelitian, caranya sampai rumusan masalah, sampai kajian teorinya, terus sampai metodologi penelitian yang bagus itu seperti ini, itu ya. Nah, nanti di waktu pembuatan proposal atau saat membuat layout penelitian itu nanti saya contohkan di situ. Nah, saat ini tahapannya seperti itu ya. Nah, di situ tadi saya sekilas sudah kalian cantumkan ini belum? Contoh kasusnya di latar belakang di slide-nya kelompok kalian. Sudah belum? Contohnya, coba saya lihat. Sudah belum? Coba dicontoh ininya. Contoh latar belakang itu seperti apa? Sudah belum? Belum ya? Iya. Maaf, pasti slide terakhir tadi ini. Oke, ini contoh sekilas ya dalam satu paragraf saja.
Jadi nanti ke depannya kalian bisa mencontohkan di itu aja, misalnya pakai Word gitu ya, PPT, terus kalian share Word-nya, itu enggak apa-apa. Jadi ini ada satu paragraf, oke, di sini sudah mencontohkan mungkin literatur atau sumber terkait ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan itu, kemudian ada tadi ciri khasnya harus ada gap penelitian. Gap penelitian itu perbedaan penelitian kalian yang akan kalian teliti dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dan persamaannya apa. Nah, seperti itu ya. Mungkin persamaan variabelnya yang akan diteliti, persamaan objeknya juga boleh. Gitu ya. Perbedaannya harus ada. Tapi perbedaannya harus ada. Kenapa perbedaannya harus ada? Adalah supaya untuk pengembangan penelitian. Jadi sebelumnya dia menggunakan variabel A, kalau sekarang saya menggunakan variabel ABC gitu ya. Jadi harus ada perbedaan seperti itu. Nah, mungkin itu kalau ini cuma sekilas mungkin belum bisa saya mintanya mungkin dalam 1 lembar atau 2 lembar gitu ya, contoh kasusnya. Dari situ nanti bisa terlihat, kemudian kalian buat yang merah-merah ini loh, intisarinya ada di sini. Maksud saya gitu. Jadi kalian buat di situ, kalian buat warna kuning atau apa. Intisarinya contohnya misalnya berdasarkan penelitian terdahulu, penelitiannya misalnya Nanda 2020 yang meneliti tentang itu dibuat. Kemudian kalian jelaskan tentang kasus di perusahaan ini yang meneliti tentang misalnya perusahaan ABC yang kondisinya bla 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 bla, kalian ceritakan gitu, kalian buat. Nah, itu adalah poin-poin penting ya. Di latar belakang itu harus seperti itu. Bisa dipahami ya, itu poin-poin penting. Karena apa? Ini adalah tujuannya itu kalian menciptakan nanti sebagai sumber rumusan masalah. Rumusan masalahnya di situ. Karena ada kasus kondisi dari perusahaan sehingga saya perlu merumuskan permasalahan yang ada kaitannya kenapa kalau mau membuat judul itu. Itu harus berkaitan antara latar belakang dengan rumusan. Ya. Kemudian mungkin itu kita bisa lanjut ke diskusi di grup WhatsApp. Ini ada pertanyaan dari apa yang saya jelaskan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baik, kalau belum ada, kita lanjut di grup WhatsApp. Silahkan PPT-nya di-share ulang supaya audiensnya atau pesertanya bisa membaca atau mempelajari yang katanya walaupun sudah dipresentasikan kan mungkin ono sing ndelongop, ono sing lamun, ya. Jenenge ning gone jenenge ning online ono sing karo ngap-ngap gak konsen. Nah, silakan mungkin bisa di-share. Nanti saya bisa rekod dari situ siapa yang aktif tanya, mungkin menyanggah, berdiskusi, nanti dari siapa itu saya bisa rekod di grup WhatsApp. Seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Zoom-nya kita tutup, kita lanjut ke grup WhatsApp. Semoga sehat selalu. Kalau ada yang mungkin perlu diperjelas, nanti saya jelaskan minggu depan. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.